Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 48. Meminta maaf. Kalau tidak pernah ada hubungan lebih, kenapa tadi dia bicara seperti itu? Aileen mendorong dada suaminya. Namun Alfian tidak bergeser sedikit pun. Kedua tangan kekar laki itu menguncinya dengan ketat. Sementara tubuh besarnya hampir menindih tubuh kecil Aileen secara keseluruhan. Mana aku tahu, Alfian dapat melihat tatapan sang istri yang menggambarkan keraguan. Oke, aku memang lama menjalin hubungan dengannya, tapi tidak pernah ada hubungan ranjang. Apa harus kujelaskan kalau kamu satu-satunya wanita yang pernah tidur denganku? Perkataan penuh nada meyakinkan itu tak membuat Aileen langsung percaya begitu saja. Alfian adalah seorang laki normal, justru aneh jika ia tak tergoda dengan Audi yang secara fisik memiliki kecantikan sempurna. Belum lagi kemolekan tubuhnya yang sering ia pamerkan di balik pakaian ketat. Dada spek buah melon yang membuat sebagian wanita merasa iri, termasuk Aileen sendiri. Mana buktinya? Kamu saja mau tidur dengan wanita asing sepertiku, apalagi dengan pacar sendiri. Sudut matanya memicing penuh selidik. Tidak boleh terperdaya dengan mulut manis suaminya. Ya ampun, harus dibuktikan bagaimana. Malam itu aku bisa tidur denganmu karena obat perangsang yang dimasukkan oleh Riana ke minumanku. Kedua alis Aileen saling bertaut. Benar juga sih. Sekarang percaya? Tanya Alfian, masih dengan tangan membelenggu wanita itu. Belum. Huh. Alfian mendesahkan napas panjang. Wanita memang suku ras terkuat di bumi. Tidak pernah kalah, tidak pernah salah, dan selalu merasa benar. Sayang, kita sudah menikah dan punya anak. Kalau tidak ada saling percaya, bagaimana kita akan bertahan? Hari ini ada wanita yang mengaku pernah tidur denganku. Kedepannya mungkin akan ada wanita lain yang mengaku sebagai selingkuhanku, atau bahkan mengaku punya anak dariku. Semua tergantung kamu. Mau menelan mentah-mentah atau berpikir cerdas? Kalimat penuh penekanan itu perlahan-lahan membuka pikiran Aileen. Ya, ia gampang terhasut karena cemburu. Pertama kali merasa memiliki sesuatu yang berharga membuatnya takut kehilangan, sampai selalu berpikir berlebihan. Maaf, cicit Aileen. Rasa bersalah membuatnya memeluk sang suami. Satu tangan Alfian membelai puncak kepala sang istri. Karena itulah aku mendaftarkan kamu ke kelas Nona Pak, supaya kamu menjadi wanita yang kuat, pemberani, dan cerdas. Tapi sekarang Nona Pak malah mendidikku menjadi wanita mesum. Gerutu Aileen dalam hati mengingat materi 21 plus yang diajarkan sang guru. Aileen membenamkan wajahnya di dada sang suami. Selama beberapa saat keduanya berbagi kehangatan melalui pelukan. Aku akan percaya kali ini. Tapi kalau nanti kamu sampai berselingkuh atau punya anak dari wanita lain, awas saja. Marco Polomu akan kupotong sampai habis. Alfian merasakan lucu sekaligus merinding di saat bersamaan. Sayatan benda tajam pada benda keramat miliknya terbayang dalam pikiran. Kamu punya jiwa mafia juga ya. Tapi kalau dipotong kamu sendiri yang akan rugi. Tawa kecil lolos dari bibir keduanya. Benar kata si playboy bara, bahwa ranjang adalah tempat paling tepat untuk menyelesaikan masalah bagi sepasang suami istri. Alfian mendekap tubuh ramping itu sangat erat hingga membuat Aileen kesulitan bergerak. Ada rasa bersalah yang besar mengepung hati dan menciptakan keambiguan. Jika suatu hari nanti rahasia besar yang ditutupinya terbongkar, menginginkan Aileen akan membukakan pintu maaf, atau sebaliknya akan membenci dan menjauh. Alfian tidak ingin itu sampai terjadi. Biar saja rahasia itu ia simpan sendiri.
Alpian masih larut dalam pikirannya sendiri kala pintu kamarnya diketuk. Sejenak ia melepaskan pelukan, lalu bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Lisa tampak berdiri di sana. "Tuan, Nona Aileen tidak ada di bawah. Saya tidak menemukannya di mana-mana," ucap wanita itu. "Tidak apa-apa, maaf sudah membuatmu repot. Aileen sudah ada di sini." Pandangan Lisa menerobos ke dalam kamar. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat Aileen bersandar di tempat tidur sambil membenarkan pakaian dan rambutnya yang tampak berantakan. Pemandangan itu saja sudah menciptakan banyak tanda tanya di pikirannya. Beberapa hari lalu, ia sempat mendengar majikannya itu bertengkar hebat sampai Aileen diusir dari kamar. "Ada yang lain?" tanya Alpian membuyarkan lamunan Lisa. Tidak ada tuan, saya permisi mau lanjut bekerja." Alpian hanya menyahut dengan deheman, lalu menutup pintu kamar. Lisa baru tersadar beberapa detik kemudian, diam-diam menuju balkon, lalu mengeluarkan ponsel dan segera menghubungi seseorang. "Halo Bu, saya ada informasi penting." Mobil yang dikemudikan Alpian berhenti dengan gagah di depan sebuah gedung pencakar langit. Dua orang petugas keamanan langsung menyambut sang bos dengan penuh hormat. Aura mencekam pun terasa pekat ketika Alpian memasuki lobi. Pemecatan massal yang ia lakukan hari ini menghebohkan seisi kantor. Selain karena semua yang dipecat adalah kerabatnya sendiri, juga karena beberapa di antaranya menduduki posisi cukup penting di perusahaan. Ketika hendak menuju lift, Alpian melewati sebuah ruangan dengan pintu terbuka setengah. Langkahnya seketika terhenti saat mendengar obrolan dari dalam sana. "Bisa-bisanya Alpian memecat kita hanya karena wanita malam itu," ucap Om Teddy. Lelaki itu bersungut-sungut marah sambil mengebrak meja. "Aku juga tidak terima. Wanita itu pasti sudah menghasut Alpian untuk memecat kita semua. Balas semua dari Tante Sally itu." Kedua tangan Alpian terkepal kuat. Hinaan yang dilayangkan kedua pamannya terhadap Aileen membuatnya darahnya seperti mendidih. Tanpa pikir panjang, lelaki itu dorong pintu hingga terbuka lebar, membuat beberapa orang di dalamnya terlonjak dan menoleh ke arah pintu. "Berani sekali kalian berbicara seperti itu di belakangku." Kehadiran Alpian membuat semua yang ada di ruangan itu mematung. Tak ada lagi yang berani bicara. Ruangan yang tadinya riuh sekarang hening. "Alpian, dengarkan Om dulu. Kejadian semalam itu tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Sekarang juga tinggalkan kantor ini," perintahnya tanpa dapat dibantah. Langkah Aileen terhenti tepat di depan pintu sebuah ruangan, ingin mengetuk tetapi ragu. Nilai E yang semalam diberikan Alpian membuatnya ragu untuk masuk ke kelas Nona Pak. "Aku merasa Nona Pak itu sudah melenceng dari pekerjaan sebenarnya. Kenapa juga harus ada materi seperti ini di kelas kepribadian?" Menghirup banyak-banyak udara, Aileen mengumpulkan keberanian. Gagal di kelas Nona Pak sama saja ia harus mengulang-ulang pelajaran hingga lulus dengan nilai memuaskan. "Selamat siang Nona Pak." Aileen menyapa penuh semangat demi menyamarkan rasa gugup. "Selamat siang Nona Aileen, silahkan duduk." Ragu, Aileen memilih duduk di kursi. "Baiklah, bagaimana laporannya Nona?" Mulutnya Aileen terkunci rapat. Terkadang Nona Pak terkesan sangat galak dan mengerikan. Suaranya menggelegar di udara bagaikan petir menyambar. "Maaf Nona Pak, untuk materi ini saya dapat nilai E dari suami saya." "Apa?" Sepasang bola mata wanita itu membelalak. Posisinya bisa terancam oleh Tuan Alpian Setio Darmawan jika ia gagal mendidik murid satu ini. "Kalau begitu Anda harus mengulang materi ini sampai dapat nilai A." Baru saja Nona Pak akan mengulang materi, nada pengingat pesan pada ponselnya sudah terdengar. Wanita itu menyambar ponsel dan membuka sebuah pesan. Sontak bola matanya membulat saat membaca pemberitahuan dana yang masuk ke rekeningnya. Apalagi setelah melihat nominal fantastis yang tertera di sana.
Selamat siang Nona Pak, ini bonus untuk Anda. Tolong pertahankan nilai E untuk Ailin. Isi pesan berikutnya yang baru saja masuk. Nah begitu dulu ya bab 48-nya. Makasih banget ya yang selalu stay tune ya, makin penasaran aja ya sama alur ceritanya. Pokoknya makasih banyak ya buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe. Bye bye.